Mengapa mereka yang dipanggil dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Menyatukan visi dan misi bahwa apa yang kita lakukan hendaknya satu tekad untuk Indonesia. Orang yang dipanggil ini merupakan kelompok oposisi. Kita tidak pernah oposisi ya. Membahas tentang apa ya, Pak? Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Apakah dalam pertemuan tersebut dibahas juga dalam masalah reformasi Polri? Ya, ada disinggung juga tentang reformasi Polri. Yang penting itu adalah perubahan perilaku atau culture dari Polri menjadi Polri yang humanis, intinya begitu. Terus yang kedua, perubahan tentang profesionalisme Polri. Apakah ada informasi lainnya nih, Pak, yang menurut Bapak cukup penting untuk disampaikan kepada publik ataupun masyarakat, Pak? Ada, yaitu tentang masalah internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ya, Pak, di podcast Susno 2G Channel. Gimana, Pak, belakangan ini? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat gitu. Baik, Pak. Belakangan ini kan pada Jumat tanggal 30 Januari 2026 ada sekelompok orang-orang kritis yang dipanggil oleh Presiden Prabowo ke kediaman beliau di Kertanegara, Kebayoran Baru. Mengapa mereka yang dipanggil dan apa yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut? Baik, jadi saya juga agak kaget ya karena saya salah satu di antaranya ya. Iya. Ada berapa orang ya yang saya ingat, saya, kemudian Pak Said Didu, kemudian ada Ibu Profesor Siti Zohro, ada Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, ada juga Pak Saganda ya, kemudian ada juga Pak Hersubino ya kalau nggak salah. Kemudian di situ kita diundang ya, saya juga kaget karena diundangnya tuh sebelum sholat Jumat ya. Sebelum sholat Jumat tanggal 30, kita diminta menghadap Presiden di Hambalang jam 16.30 sehingga saya sholat Jumatnya di Sentul gitu supaya dekat. Selesai sholat Jumat di Sentul, ada telepon lagi bahwa ada perubahan tempat. Tidak jadi di Hambalang, di kediaman Presiden di Hambalang, tapi di kediaman Presiden di Kertanegara, Kebayoran Baru. Sehingga kita bergeser karena waktu masih cukup panjang, masih terkejar gitu. Nah disitulah kita diterima oleh Bapak Presiden dan di sana hadir juga Bapak Menteri Pertahanan Pak Sapri Samsudin, ada Bapak Menteri Luar Negeri Pak Sugiono, ada Menteri Sekretaris Negara, ada juga Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan ya. Ada juga Wamen, kalau nggak salah Wamen Pertanian dan Wamen-Wamen lain gitu. Jadi cukup banyak. Ada Pak Zaki Makarim juga. Nah kita diundang, kemudian bertemu dengan beliau dan cukup lama. Dari 16.30 sampai 21:15 kalau nggak salah. Jadi 5 jaman gitu. 5 jam lama juga ya, 5 jam Pak. ngobrol tapi nggak terasa. Karena apa? Suasana ngobrolnya itu tidak tegang. Pak Presiden ngobrolnya terbuka ya, mulai daripada menceritakan riwayat rumah Kertanegara itu, bahwa itu rumahnya Pak Sumitro, itu ayahanda beliau gitu ya. Itu rumah bersejarah, kemudian bagaimana beliau menceritakan tentang dirinya, bahwa beliau membangkitkan semangat kebangsaan dan perjuangan kita supaya kita itu menyatukan visi dan misi bahwa apa yang kita lakukan hendaknya satu tekad untuk Indonesia, untuk merah putih. Sehingga demikian beliau membangkitkan, kita senang sekali gitu ya. Dan beliau memaparkan, mempresentasikan sendiri gitu, langsung beliau presentasikan tentang program-program beliau yang untuk rakyat Indonesia, program kerakyatan yang sudah dilaksanakan dan hasilnya apa dan akan dilaksanakan. Jadi kita jadi tahu gitu ya, apa yang dilakukan oleh Pak Presiden yang selama ini kita tidak tahu. Termasuk juga peranggapan-peranggapan yang selama ini mungkin kami keliru gitu. Ternyata setelah dipaparkan, oh iya sudah dilakukan dan dilakukan. Jadi demikianlah
pertemuan itu, dan tidak terasa 5 jam itu sampai tambah kopi 3 kali gitu. Sampai lupa makan malam gitu. Sampai lupa makan malam gitu. Tapi untuk sholat ya tetap kita sholat karena masing-masing bisa out dari pertemuan itu, ngambil waktu untuk sholat bisa. Kemudian kalau kita mau ke toilet juga bisa gitu 5 jam. Jadi nyantai gitu, nyantai, tidak ada protokol yang terlalu ketat, misalnya ada moderator, ada apa-apa, enggak gitu. Sehingga kita bebas bicara. Bahkan Bapak Presiden sedang bicara pun kita bisa bertanya gitu. Bisa mengajukan apa. Pertemuan nyantai gini ya, Pak? Nyantai tapi isinya tuh daging semua gitu. Baik, Pak. Ada media yang memberitakan bahwa orang-orang yang dipanggil ini merupakan kelompok oposisi. Apakah benar, Pak? Enggak, kita enggak dipanggil oposisi, itu kan hanya mungkin guyonnya Pak Menteri aja. Kita tidak pernah oposisi ya, karena kita bukanlah anggota partai politik. Sedangkan partai politik saja saat ini tidak ada yang oposisi gitu ya. Ada yang tidak masuk dalam koalisi apa namanya, kabinet apa itu, pembangunan apa itu ya. Itu kan dia mengatakan dirinya partainya adalah penyeimbang gitu. Apalagi kita kan rakyat jelata, rakyat biasa, nggak mungkin lah oposisi. Tapi kalau kita mengkritisi program pemerintah yang tidak terlaksana atau program pemerintah yang kita anggap diselewengkan, ya. Jadi kita berkata benar gitu. Misalnya programnya Pak Presiden A, B, C, D. Tahu-tahu kita lihat di lapangannya menjadi D, C, E. Ya itu kita kritisi. Jadi kita mengkritisi sesuatu itu iya. Dan tujuannya bukan karena kita tidak senang dengan pemerintah, tapi dalam hal memberi masukan kepada pemerintah. Ya, tidak ada kita ingin menghambat program pemerintah, apalagi kita misalnya mengkritisi atau menjatuhkan atau menyentil masalah pribadi, enggak gitu. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, dari pertemuan kemarin itu membahas tentang apa ya Pak? Kalau saya ceritakan itu mungkin nggak selesai ya sampai sore, karena 5 jam ya kalau mau ceritakan semua. Jadi membahas, kita simpulkan saja, ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan gitu ya, sejarah gitu ada juga, ekonomi. Oh ada sejarah juga? Ya ada. Kemudian juga membahas masalah nasional dan internasional. Ya internasionalnya apa? Ya tentang situasi dunia saat ini, termasuk mengapa Indonesia bergabung dengan Board of Peace, yaitu Badan Perdamaian. Iya, Badan Perdamaian. Itu yang dibentuk oleh Presiden Trump. Iya, Presiden Trump. Yang mungkin orang mengatakan bahwa loh kok Indonesia ikut di situ, berarti Indonesia kayak ngebebek atau kayak nurut sama Trump dan Israel. Ternyata begitu kita tahu latar belakangnya apa, mengapa, tujuannya apa, kita jadi oh iya begitu. Itu salah satu strategi internasional daripada Presiden Prabowo demi kemerdekaan Palestina, demi perdamaian di Gaza dan rekonstruksi Gaza gitu, perbaikan pembangunan Gaza gitu, kalau kita mengikuti gitu penjelasan beliau. Dan banyak lagi masalah-masalah yang dibahas ya, tentang sumber daya alam gitu ya. Sumber daya alam itu apa saja, pertambangan, batu bara, nikel, dan lain-lain. Termasuk juga masalah perkebunan yang sekarang heboh, apa itu PKH ya. Apa penertiban kawasan hutan. Nah, yang sudah menyita sampai 4 juta hektar, yang nantinya akan sampai 9 juta hektar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tujuannya untuk rakyat Indonesia. Termasuk juga tentang masalah pemilu ya, pemilu kada ya, apakah langsung atau tidak langsung, atau oleh rakyat atau oleh DPR. Termasuk juga tentang apa namanya, ekspor impor ya, penyelundupan gitu, dibahas semua. Termasuk juga reformasi Polri gitu. Berarti dalam pertemuan itu banyak juga ya Pak dibahas ya Pak? Banyak, jadi kita sampai tapi karena yang dibahas itu isu-isu menarik, kemudian cara membahasnya santai, nggak tegang gitu, jadi kita nggak terasa gitu sekian jam. Cobalah kalau tegang kayak kuliah gitu, mungkin ada yang ngantuk.
Kalau itu nggak ngantuk, menarik gitu. Menarik ya, Pak. Berarti, pembahasan yang dibahas itu berarti menarik sekali ya, Pak? Iya, sangat menarik. Baik. Karena Bapak pensiunan Polri nih, Pak, apakah dalam pertemuan tersebut dibahas juga dalam masalah reformasi Polri dan apa usulan yang disampaikan kepada Presiden tentang reformasi Polri ini, Pak? Iya, ada disinggung juga tentang Mhm. reformasi Polri ya. Reformasi Polri itu mungkin banyak yang salah menerima penjelasan ya. Mhm. Di situ disampaikan bahwa intinya reformasi Polri itu kita usulkan atau Bapak Presiden sendiri, menyampaikan juga bahwa yang penting itu adalah perubahan perilaku atau culture dari Polri menjadi Polri yang humanis, intinya begitu. Terus yang kedua, perubahan tentang profesionalisme Polri. Nah, profesionalismenya bagaimana? Yaitu Polri harus profesional, harus Polri yang mempunyai pengetahuan yang bagus dalam melaksanakan tugasnya. Mmm. Misalnya, tidak ada lagi Polri yang nangani perkara berlama-lama. Iya. Tidak ada juga salah di dalam menerapkan hukum. Contohnya kemarin yang heboh di Sleman Iya, kan. Pak, ya di Sleman itu, Pak. Orang ngejar penjahat kok jadi Jadi tangkap tersangka. iya tersangka, Pak, dia. Terus kejadian juga di Jakarta dulu pernah, orang kecelakaan lalu lintas Mhm. justru korban yang mati yang dijadikan Tersangka tersangka. ya, Itu kan Pak. tidak profesional dan banyak juga hal-hal yang tidak profesional termasuk juga masalah Iya, kriminalisasi. bener, Pak. Jangan ada kriminalisasi, bahkan Pak Abraham Samad sendiri katakan, "Saya karena mau menegakkan hukum berantas korupsi, saya dikriminalisasi," katanya. Mau ditangkap sama polisi. Saya bilang, "Bapak mau ditangkap, saya sudah ditangkap dan sudah dihukum," gitu, dan polisi juga, tapi saya tidak sakit hati gitu. Jadi itulah Pak. memang pengalaman, tapi jangan lagi terjadi hal-hal segitu. Iya, Pak. Dan jangan-jangan kita ngobrol gini nanti ada yang ngomentari, "Wah, Pak Susno omong doang, Pak Susno itu bekas napi," gitu, bekas ini gitu. Tapi mereka nggak tahu latar Iya, belakangnya. latar belakang mereka Jadi nggak tahu ya, netizen Pak. gitulah, kalau nggak setuju langsung yang diserang pribadi. Iya. Oke, kita kembali kepada Baik ya, Pak. reformasi Polri ya. Iya, Pak. Jadi dalam reformasi Polri yang penting itu adalah peningkatan profesionalisme Polri supaya tidak berlama-lama nangani perkara, tidak ada lagi yang namanya, apa namanya, kriminalisasi, Kriminalisasi. tidak ada lagi yang namanya, eee, perkara butuh biaya tinggi. Iya, Pak. Misalnya ada slogan, "Bayar bayar bayar," kan ada nyanyian gitu Mhm. kan. Itu harus diperhatikan, itu keluhan masyarakat, minta SIM bayar, daftar polisi bayar, Iya. itu ada ya. Semuanya serba bayar ya, Pak. Tidak boleh dipungkiri. Nah, itu tapi harus hilang, jangan lagi ada seperti itu. Mmm. Tidak ada lagi slogan-slogan yang mengatakan, apa, kehilangan ayam, jadi kehilangan gajah gitu, karena mending kalau ayam hilang, hilang kambing gitu, Iya. tapi ayam hilang jadi gajah yang hilang. Nah, itu kan saking ngenyeknya gitu. Ngenyek itu Iya. apa? Itu bentuk kecintaan rakyat selaku pemilik daripada Polri kepada Polri. Jadi rakyat itu udah habis akal gitu. Mhm Oh, mhm. supaya tidak terjadi dia ngatakan itu. Nah, saya sebagai anggota Polri ya, saya walaupun pensiun ya, tidak boleh sakit hati. Tapi untuk introspeksi, oh ya, rakyat mengatakan sesuatu yang begitu pasti ada sesuatu. Jadi apa namanya, ada asap ya mungkin ada api di situ. Nah, harus kita perbaiki. Jangan lagi ada kehilangan ayam, jadi kehilangan sapi, kemudian jangan lagi ada bayar-bayar, jangan lagi nangani perkara berlama-lama, jangan juga memeriksa perkara dengan kekerasan dan dengan macam-macam lah, ini tidak profesional. Kemudian jangan lagi misalnya membubarkan unjuk rasa dengan Mmm, kekerasan, mhm. ini juga tidak profesional. Banyak sekali kalau kita rinci ketidakprofesionalan itu mungkin bukunya tebalnya segini gitu kan. Tebel ya, Nah, Pak. termasuk juga merubah perilaku, merubah budaya yang Mhm. dikatakan dengan reformasi culture, Culture, budaya kerja budaya. itu berubah. Contohnya apa? Tidak ada lagi polisi yang nampilkan kekerasan. Iya. Tidak ada lagi Polri yang main hakim Iya, benar, sendiri. Pak. Ini tidak profesional ya, tidak humanis gitu Humanis, ya. Pak, human. Kemudian Polri yang bentak-bentak dan sebagainya. Jadi inilah yang harus diperbaiki. Nah, timbul juga beredar di masyarakat bahwa tuntutan ganti Kapolri.
kami yang hadir di situ tidak pada posisi untuk menuntut ganti Kapolri. Tapi memang dalam pembicaraan itu ada dibicarakan tentang Kapolri yang sudah lama gitu. Nah, tapi kami tidak menuntut untuk, wah ganti Kapolri. Itu bukan kewenangan kami. Itu kewenangan Pak Presiden. Walaupun di dalam pembicaraan itu tersinggung, bukan tersinggung, disinggung. Tapi kami tidak spesifik mengusulkan itu. Karena kalau kami mengusulkan itu, kami berarti sudah nyeleweng daripada reformasi Polri ya. Memang benar bahwa reformasi itu sangat ditentukan oleh pucuk pimpinan Polri. Iya, tetapi kami tidak spesifik mengatakan ganti Pak ini, enggak. Terus yang kedua, terus heboh di luar masalah posisi Polri dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Apakah di bawah presiden, apakah dalam kementerian, di bawah kementerian lain, misalnya Kementerian Hukum atau kementerian apa, ataukah ada kementerian sendiri namanya Kementerian Kepolisian. Kami tidak mengusulkan itu, tetapi memang Pak Presiden sendiri yang menyinggung gitu. Ada yang mengatakan bahwa usulan masuk Polri di bawah kementerian apa. Kami tidak mengatakan bahwa sebaiknya di sini, sebaiknya di sini, tidak. Karena yang paling tahu hal itu adalah presiden. Presiden ya Pak. Jadi presidenlah yang paling tahu di mana Polri itu berada, di mana beliau yang paling gampang mengendalikannya. Kalau di sini di bawah kementerian, apakah menterinya dari parpol? Kalau di sini di bawah presiden, presidennya parpol juga. Tetapi lebih enak yang mana? Itu sepenuhnya hak prerogatif presiden. Soalnya ada isu yang di luar bahwa Susnom begini. Nah, saya memang mengatakan bahwa usulan mengenai reformasi Polri itu sudah banyak sekali. Sejak Kapolri pertama sudah ada reformasi, tapi semuanya hampir tidak berhasil. Jadi kalau mereformasi Polri dengan tim atau dengan usulan yang melahirkan naskah-naskah akademi itu kecil kemungkinan berhasil. Maka saya katakan kalau mau cepat berhasil ada 3. Tapi saya tidak menentukan yang mana. 3 itu mana? Silakan pilih. Presidenlah yang paling tahu. Apa itu? Negara lain pernah seperti usulan pertama ya. Hong Kong pernah melakukan. Georgia bekas Uni Soviet pernah melakukan. Ada lagi negara-negara lain pernah melakukan. Satu apa? Polisinya dibubarkan, ganti polisi baru. Tapi itu saya katakan untuk Indonesia tidak mungkin. Impossible. Kenapa? Karena Indonesia terlalu luas. Nah, yang memungkinkan untuk gaya ini dimodifikasi, diberhentikan sebagian polisinya. Yang mana yang diberhentikan? Yang ada datanya yang memang polisi yang bermasalah. Di mana datanya? Ada di Propam, ada di Inspektorat. Nah, ini dipangkas yang ini. Itu satu. Yang kedua, saya bilang dibentuk Kapolri kolektif kolegial seperti di KPK. Tapi untuk masa jabatan tertentu, apakah setahun, setahun setengah, atau 2 tahun. Karena dialah yang akan memperbaiki Polri. Nah, ini ditafsirkan orang, wah polisinya komandannya sipil. Ini kan suka dibelok-belokkan. Ya, ini silakan presiden pilih. Misalnya saya bilang, yang sekarang komite reformasi ini berapa orang dijadikan Kapolri kolektif. Setelah Polrinya baik, misalnya setahun, baru presiden take over lagi, berjalan seperti biasa. Karena dia tidak buat naskah-naskah. Nanti kalau naskahnya masuk ke Kapolri, presiden ke sini, itu nggak akan berhasil. Yang ketiga, saya katakan, pilihlah perwira tinggi Polri yang terbaik saat ini. Terserah presiden yang mana. Ambil dia, angkat jadi Kapolri, beri waktu 3 bulan atau 6 bulan, Polri harus direformasi, harus sukses. Kalau tidak sukses, copot, ganti. Nah, terserah presiden pilih yang mana. Bukan terserah saya. Pilih yang model 1, pilih yang model 2, atau pilih yang model 3. Memang dalam perbaikan itu harus
extraordinary. Ada hal-hal yang harus di luar nalar atau di luar buku. Mengapa? Karena ini keadaannya sudah extraordinary. Ordinary ya, Pak. Harus diambil langkah-langkah begini. Kalau enggak udah hasilnya nanti naskah-naskah juga tidak berubah ya. Jadi jangan menganggap bahwa Susno mau begini, oh tidak. Apalah saya ini. Saya ini sudah jadi petani, nggak bisa apa-apa selain mengusulkan. Semua rakyat Indonesia bebas mengusulkan. Polri jangan tersinggung. Pensiunan Polri jangan tersinggung. Karena lembaga Polri itu milik rakyat. Yang menggaji rakyat. Segala macam rakyat. Yang kasih kewenangan rakyat. Ya silakan. Tidak pada posisi kita untuk menentukan saya harus di sini. Jadi demikian tentang posisi kelembagaan Polri, kami tidak mengusulkan harus di sini. Presiden sendiri yang mengatakan bahwa sudah masuk usulan untuk bawa kementerian untuk berdiri sendiri dan lain-lain. So, kalau salah ini kan ini agak rawan. Ini ada aja polisi yang mungkin yang ingin mapan bahwa saya harus dibawa presiden. Jadi itu tentang posisi Polri dan tentang reformasi Polri. Baik Pak, apakah ada informasi lainnya nih Pak yang menurut Bapak cukup penting untuk disampaikan kepada publik ataupun masyarakat Pak? Ada, yaitu tentang masalah internasional, yaitu masalah Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Trump ya. Kalau kita menerima penjelasan dari Pak Presiden Prabowo, ternyata kita itu bukanlah mengekor atau budak daripada Amerika ataupun Israel, tapi justru tujuannya untuk perdamaian Palestina, untuk kemerdekaan Palestina, membentuk two state gitu, dua negara ya. Kemudian nanti kalau saya uraikan sini terlalu panjang ya. Kemudian tentang pemilu kada ya. Pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan wakilnya apakah lewat langsung, apakah melalui DPRD. Itu disampaikan juga, tapi belum ada kesimpulan. Pak Presiden baru mendengarkan pendapat-pendapat, dan dalam hal ini yang ahlinya kemarin itu Profesor Siti Zohro ya, yang menyampaikan ini. Kita juga menanggapi gitu hal itu. Nah, terus tentang pengelolaan kekayaan negara dari sawit, kemudian nikel, batu bara, dan lain-lain yang banyak diselewengkan. Kemudian tentang isu oligarki. Kemudian tentang ini juga gitu, beliau dalam beratas korupsi. Ada yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo pertama akan memberantas korupsi dikejar sampai ke Antartika ya. Beliau katakan enggak, sekarang bukan ke Antartika lagi, tapi ke semua jurusan, semua penjuru. Iya, Pak. Kalau ke Antartika nanti kalau yang lari ke mana? Yang bawahnya apa nih? Benua bawah ini. Iya, yang lari ke benua. Ada Antartika, ada benua Atlantik, ada apa-apa kan nggak ketangkap ya. Jadi ke semua penjuru. Termasuk misalnya ada buronan kita di Malaysia diperintahkan kejar, tangkap gitu. Nah, jadi dan termasuk beliau katakan bahwa korupsi ini dia tahu bukan hanya pada level atas saja, sudah sampai ke level desa, yaitu dana bantuan desa. Dana korupsi. desa, hampir semua dikorup, dia tahu. Oh, tahu ya Pak? Tahu. Semua ya berarti ya? Dan caranya memang tidak sekaligus ditangkapi semua nanti habis gitu. Tapi bukan berarti dibiarkan. Perlahan sampai pada gilirannya mereka akan kena. Jangan sampai misalnya dia korupsi 2024, oh nanti nggak kena. Kalau memang ini terbongkar, 2024 pada tahun 2030 pun akan kena, gitu ya. Jadi hati-hatilah gitu ya. Dan beliau tahu bahwa anggaran negara itu udah hampir 30% katanya dikorup. Tahu ada perhitungannya gitu ya. Tahu ya Pak, Jadi juga. Begitulah hasil pertemuan beliau, termasuk juga dengan apa yang dihebohkan selama ini. Naga-naga ya. Tapi beliau katakan bukan naga, oligarki. Itu jadi menarik lah apa yang dibahas dengan presiden gitu. Dan hebatnya gitu bahwa pertemuan seperti ini akan dilanjutkan dan kita senang gitu. Kenapa? Karena kita punya presiden yang mau mendengarkan masukan-masukan dari rakyat. Nah, tinggal siap-siap lah gitu. Nanti siapa yang akan dipanggil beliau gitu.
Ya mungkin kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, dan tidak usah takut menyampaikan masukan kepada presiden. Kami pun waktu nyampaikan, "Pak, kami akan berikan masukan-masukan dan akan tetap kritis." Kenapa kami sampaikan gitu? Kami ini orang-orang yang sudah selesai dengan pribadi kami. Pak Abraham Samad udah selesai dengan sudah mencapai ketua KPK. Pak Said Didu udah selesai juga, dia pernah menjadi sekretaris Kementerian BUMN. Saya juga udah selesai gitu dari Kabarizkrim, walaupun saya sampaikan kepada beliau bahwa saya ini pernah ditangkap loh Pak, pernah dikriminalisasi. Saya ditangkap di penjara pernah gitu, dia tahu ya, dia tahu. Pak Samad juga pun menyampaikan, saya pernah dikriminalisasi juga Pak. Jadi nggak apa-apa, nyampaikan pada presiden dalam pertemuan itu, nyantai saja, yang penting nggak usah takut sampaikan apa ya, tapi jangan ngarang. Nah jadi beliau katakan nanti pertemuan berikutnya di Hambalang gitu. Nah siapa yang akan diundang kita tidak tahu. Tunggu aja telepon, tahu-tahu berdering gitu. Nah mengapa saya yang diundang atau mengapa kami diundang, kami juga nggak tahu gitu. Mana ku tahu gitu.